terima kasih teman-teman yang sudah membersamai saya dalam pertemuan kali ini untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan budaya positif yang salah satunya adalah materi yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar di tempat yang sangat sederhana ini. Salam dan salawat kita panjatkan kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Baiklah teman-teman, berbicara masalah program Guru Penggerak yang sedang saya ikuti, kita mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara inilah yang disebut juga atau sering dikenal sebagai Bapak Pendidikan, dengan semboyannya adalah Ingarso Sumtolodo, Imadio Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Saya kira ini istilah sudah sangat tidak asing bagi kita semua tentunya. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, di sini ada kata segala kodrat. Kodrat yang dimaksud di sini adalah ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi kalau kodrat zaman sekarang kita sudah melaluinya, sedang menjalani, yaitu bahwa anak itu harus dituntun sesuai dengan zamannya ya, sesuai dengan zamannya. Jadi untuk menuntun anak-anak ini sesuai dengan zamannya, otomatis kita sebagai penuntun ya, kita sebagai guru otomatis harus belajar juga sesuai dengan zaman ya. Kita tidak boleh ketinggalan informasi. Nah, program Guru Penggerak ini merupakan sebuah program yang mengupayakan untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, yang mandiri, dan berkepribadian yang melalui terciptanya pelajar Pancasila. Visi Guru Penggerak ini sesuai dengan visi atau tujuan pendidikan nasional kita, yaitu mencapai siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Yang mana ada 6 ya, ada 6 tujuan utama yang ingin kita capai untuk anak-anak kita, yaitu yang pertama bahwa anak-anak kita itu kelak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Berikutnya mereka mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Untuk mencapai siswa atau anak-anak yang berprofil pelajar Pancasila, ada salah satu yang perlu kita budayakan khususnya di lingkungan sekolah, yaitu budaya positif ya. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Salah satu upaya untuk menumbuhkan budaya positif di kelas maupun di sekolah yaitu dengan melaksanakan kebiasaan-kebiasaan positif seperti membuat keyakinan kelas, memahami motivasi perilaku anak sesuai dengan kebutuhan anak, menempatkan posisi guru pada posisi kontrol yang benar, dan melakukan restitusi dalam penyelesaian masalah yang muncul. Nah, budaya-budaya positif ini kalau kita lihat di lingkungan kita itu mungkin salah satu yang perlu kita budayakan adalah membiasakan anak-anak kita untuk kembalikan barang ke tempatnya, seperti tempat sabun dan hand sanitizer. Itu salah satu yang perlu kita budayakan ke anak-anak kita supaya setelah mereka mengambil barang tersebut supaya bisa dikembalikan ke tempatnya. Itu salah satu pembiasaan atau budaya positif yang perlu kita kembangkan di sini. Nah, apa tujuan dari budaya positif ini? Yaitu yang pertama, terciptanya kelas yang ideal. Yang kedua, tumbuhnya budaya positif di kelas. Yang ketiga, terciptanya keyakinan-keyakinan kelas yang dilaksanakan siswa dengan baik. Yang keempat, penerapan restitusi diri bagi murid untuk penyelesaian masalah. Dan yang kelima, terciptanya kemerdekaan belajar anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
untuk lebih memantapkan kita dalam penerapan budaya positif, ada beberapa perubahan paradigma berpikir yang perlu kita ubah, terutama tentang perubahan teori kontrol. Ya. Selama ini kita menganggap bahwa apa yang harus dilakukan siswa itu semua ditentukan oleh guru. Ya. Ya, kita menuntun, mengajak anak itu sesuai dengan aturan yang ada di sini, tetapi sebenarnya aturan yang ada itu bukan mereka yang membuat aturan, tetapi kitalah yang membuat aturan berdasarkan aturan-aturan sekolah yang mungkin ke tingkat kedisiplinannya sudah tinggi, ya, beda dengan kita. Olehnya itu ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang perlu kita mungkin hilangkan, yaitu seperti ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bagi kita mungkin ada hal yang positif tetapi ternyata tidak bisa dilakukan oleh siswa, maka itu mungkin yang perlu kita ubah juga, ya. Kita perlu ubah paradigma berpikir kita ke situ. Terus selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak semua hal kritikan itu dapat menguatkan karakter peserta didik. Ya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang harus kita ubah cara berpikir kita sebagai seorang guru, bahwa tidak semua hal yang kita lakukan untuk anak-anak itu bisa baik untuk mereka, dan itu termasuk pribadi saya, ya. Selanjutnya adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Menurut Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan pandangan Dian Goosen, mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, bahwa seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi ini ada 3 motivasi. Kita ini sering melakukan sesuatu, ya. Ada 3 motivasi. Biasanya kita melakukan sesuatu supaya kita aman, ya. Kita tidak dihukum, ya. Misalnya memakai helm di saat berkendara. Kenapa kita harus memakai helm? Ya, supaya kita tidak disanksi. Ya, seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga yang harus kita ubah, ya. Paradigma berpikir kita harus ubah, bahwa sejatinya itu kita memakai helm bukan untuk sanksi tetapi untuk keselamatan kita. Nah, inilah yang harus kita pelajari, saya dengan rekan-rekan semuanya, bagaimana kita mengubah pola penyampaian kita mungkin ke anak-anak supaya mereka juga bisa mengubah pola pikir mereka, bahwa kenapa saya harus memakai sepatu hitam ke sekolah? Kenapa rambut saya harus sesuai dengan aturan maksimal 2 cm? Kenapa harus seperti itu? Itulah PR kita di sini untuk mencari alasannya mengapa harus seperti itu, ya. Supaya mereka melakukan perilaku bukan untuk tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan saja atau menghindari hukuman saja itu. Biasanya juga orang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk mendapatkan pujian. Ya, dan ini mungkin sering terjadi kepada saya dan mungkin juga kepada teman-teman dan termasuk siswa kita juga. Ketika kita janjikan sebuah imbalan,
mereka akan lebih termotivasi. Ternyata juga kalau bisa sangat dihindari ya. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa, bahwa perilaku yang mereka lakukan itu untuk mereka sendiri, ya, apapun bentuk perilaku mereka itu ujung-ujungnya untuk kepentingan mereka sendiri. Ya. Terus bagaimana supaya budaya positif ini bisa berkembang kepada anak-anak adalah ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa ada salah satu contohnya adalah tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor ya. Kita harus meyakinkan diri bahwa di saat kita memakai helm ini bukan karena kita takut diberikan sanksi, kita takut apalagi didenda, tetapi kita memakai helm ini untuk keselamatan kita. Ya, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak sehingga muncullah bukan lagi peraturan, ya, peraturan tetapi keyakinan. Ya, keyakinan kelas supaya kita ini siswa itu yakin saya harus datang tepat waktu di kelas. Itu salah satu bentuk keyakinan kelas. Kalau tidak, apa konsekuensinya? Bukan lagi sanksi Bapak Ibu ya. Katanya kalau sanksi itu dia lebih berat cerita lebih berat efeknya ya, seolah-olah semua tindakan harus ada hukumannya. Ya, kalau sudah kata hukum itu sudah berat efeknya saya pikir ke anak-anak. Tetapi kalau konsekuensi, mereka bisa mencari sendiri konsekuensi itu ada keuntungan untuk mereka. Konsekuensinya saya harus seperti ini. Jadi tidak takut lagi anak-anak untuk berbuat baik, ataupun kalau ada kesalahan mereka tidak takut untuk jujur bahwa saya salah atau mengakuinya, karena mereka tidak berpikir untuk diberikan sanksi, tetapi konsekuensinya seperti ini. Jadi saya juga sendiri sudah sedikit merubah kalimat saya kira itu yang salah satu dulu yang perlu kita ini, merubah kata-kata saya dulu ke siswa bahwa tidak selalu kita harus memberikan sanksi, tetapi konsekuensinya apa dari perbuatan ini. Pembentukan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, saya seperti ini sudah rencananya begini. Semoga teman-teman juga sudah mau mengikuti. Mulai dari sekarang kita membuat keyakinan kelas di setiap kelas. Jadi saya sangat berharap sudah ada Ibu Kepala Sekolah. Rencananya begini, dari keyakinan kelas ini akan muncullah kesepakatan kelas, yang dari setiap kesepakatan kelas akan muncul kesepakatan sekolah ya. Kesepakatan sekolah ini yang nantinya akan dibuat sebagai peraturan ya. Semoga bisa dibuat dalam tata tertib. Mengapa saya mengambil dari situ? Karena selama ini tata tertib kita kan kita adopsi. Ya, kita adopsi full dari aturan yang ada tata tertib dari kesiswaan biasa ada untuk siswa-siswa itu saya adopsi dari situ. Kalaupun ada sedikit yang saya modifikasi itu hanya sedikit saja yang dimodifikasi. Tetapi kalau dari kita semua guru ini membuat keyakinan kelas, baru kita satukan apa maunya anak-anak, ya, apa maunya mereka, apa kebutuhannya mereka, maka saya kira itu lebih mudah mereka melaksanakan, lebih mudah mereka menaati aturan-aturan yang nanti kalau memang kemauannya mereka kan, mereka sendiri yang membuat keyakinan kelas, kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk peraturan sekolah. Ya, semoga bisa ini terlaksana.
terlaksana tahun ini. Kalau saya pribadi, saya baru membuat 4 kelas yang saya buat keyakinan kelas, karena memang baru kelas itu, hanya di 4 kelas itu saya mengajar ya. Dan ternyata disinilah kekurangan kita. Anak-anak itu masih mengambil konsekuensi berupa hukuman, ya. Yang sebenarnya kalau bisa hukuman fisik, ya, terkhusus hukuman fisik. Kalau bisa hukuman fisik itu kita hindari. Kecuali mungkin kalau olahraga bisa memakai itu, misalnya terlambat datang di sekolah, mereka bisa berlari keliling lapangan karena memang pelajaran olahraga. Kalau kita yang lain, kita usahakan konsekuensinya itu sesuai dengan kalau bisa kita arahkan sesuai dengan mata pelajaran kita, apa yang bisa diuntungkan dari mereka, apa yang bisa mereka dapat keuntungan dari mata pelajaran ini ketika mereka terlambat misalnya. Ya. Tetapi lagi-lagi karena kita mungkin baru berbuat seperti ini, sehingga betul-betul siswa itu masih memilih konsekuensi bentuk fisik, ya. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ada pemenuhan kebutuhan dasar, ya, ada kebutuhan dasar manusia. Ini bukan cuma siswa tetapi kita manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, jadi kita harus memahami anak-anak kita ini, ya, bahwa ada 5 kebutuhan yang mereka butuhkan, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga cinta dan kasih sayang, yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Jadi ini kebutuhan dasarnya manusia, ya, ada 5. Ya, kalau kebutuhan bertahan hidup, ya, ini kita harus menjaga misalnya kesehatan, makanan, itu salah satu cara untuk kita bisa bertahan hidup, ya. Terus yang ini yang mungkin perlu kita pahami, bahwa anak-anak kita itu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk dicintai, untuk dikasihi, ya. Terus penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Terus kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kalau kita punya kasus di sini, saya baru pelajari sedikit-sedikit dulu. Ada beberapa siswa di sini. Kalau saya katakan, ya, mereka lebih cenderung untuk melakukan sebuah tidak mengikuti aturan, tata tertib. Nah, inilah yang ingin kita cari. Mengapa mereka seperti itu, ya? Ya, mengapa mereka memberontak dengan adanya aturan yang ada di sekolah ini? Ya, dan yang perlu kita cari adalah mereka butuh yang mana ini? Apakah karena mereka senang memang seperti itu? Ya, ketika mereka senang melakukan itu, maka itulah apa solusinya, ya? Misalnya si A, siapa yang kemarin itu yang hampir ini sama Ibu Ulfa? Ya, kalau saya perhatikan dia penguasaan, mungkin dia masuk penguasaan, dia ingin menguasai, dia ada kebutuhannya itu penguasaannya. Kenapa? Karena dia ingin diakui, dia ingin dihormati, dia ingin dijadikan sesuatu yang tinggi oleh teman-temannya, dan juga kita guru mungkin dia dengan cara itu sehingga saya bisa dihargai oleh teman-teman, saya bisa dihormati oleh teman-teman. Walaupun salah, tetapi menurutnya dia itu benar. Nah, inilah tugas kita, bagaimana cara supaya kebutuhannya ini bisa terpenuhi tetapi dalam bentuk yang positif. Ya, seperti itu. Dan jujur ini adalah materi di antara kami semua guru penggerak, ini adalah materi yang paling sulit. Ya, di antara materi yang pernah kami ikuti, ini adalah materi yang paling sulit karena kita harus masuk ke jiwa anak-anak kita ini, ya. Kita harus menjiwai mereka. Terus lanjut adalah nah ini ya 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ada 5 posisi kontrol yang kita sering lakukan sebagai pendidik, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman,
yang keempat monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di antara kelima posisi kontrol ini adalah posisi kontrol yang kelima yang diharapkan ada pada diri kita, ya, sebagai manajer. Ya. Kenapa sebagai manajer? Karena dalam posisi kontrol kita sebagai manajer itu kita mengarahkan siswa untuk misalnya ada pelanggarannya, dia tidak langsung dihukum, ya, kita tidak membuat dia merasa bersalah, tetapi dia mencari sendiri solusi dari pelanggarannya tersebut, ya. Mereka mencari sendiri sehingga kita pandu mereka sehingga dia sendiri menemukan masalahnya dan menyelesaikan masalahnya, ya. Kenapa saya berbuat seperti ini? Dia yang mencari masalahnya itu. Kenapa saya seperti ini? Dan ketika dia sudah menemukan seperti kemarin, semoga ini berhasil. Kenapa siswa selalu terlambat? Katanya ditanya, ditelusuri, ternyata karena terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Begadang. Nah, setelah dia tahu masalahnya saya begadang, sehingga saya terlambat bangun, tidak bisa ke sekolah, akhirnya kita mengarahkan, jadi maunya kamu bagaimana? Seharusnya kalian bagaimana? Iya. Dan bagusnya sebagai pelajar itu yang bagaimana itu, ya, yang ingin kita arahkan itu, katanya sebagai posisi manajer seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghukum, tetapi kita juga tidak menentukan dia harus bagaimana, tidak. Tidak juga kita mengatakan, oke, kamu harus bangun pagi kalau begitu, tidak. Dia sendiri yang mengatakan, saya harus bangun pagi, Bu, saya tidak boleh begadang. Iya. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi kalimat yang baru yang saya temukan di sini adalah restitusi. Restitusi di sini pemecahan masalah, ya. Kalau orang bahasa Indonesia mungkin sudah tahu, ya, kalimat restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi kita bersama-sama, ya, jadi proses restitusi ini adalah kita bersama-sama dengan murid mencari mengapa dia seperti itu, dan dari alasannya dia seperti itu akhirnya mereka dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Jadi kita tidak kalau selama ini saya jujur, saya melakukan kesalahan yang sangat besar dalam mendidik anak-anak, dalam menuntun mereka, yaitu bahwa saya langsung menyalahkan mereka, kamu salah. Ya, ternyata yang kita lakukan itu adalah salah. Ya, ternyata katanya salah. Dan ini menurut pemateri yang ada dalam guru penggerak 1 tahun 2 tahun mungkin belum bisa kita langsung berhasil mendapatkan hasil, tetapi memang butuh proses. Ya, restitusi butuh proses bagi kita. Pertama kita belajar, yang kedua untuk mendalami anak-anak itu sangat berat, ya, jadi memang butuh waktu. Dan ketika anak-anak ini mengetahui kesalahan mereka, ini ada kalimat dapat memperkuat karakternya. Mereka bisa membentuk karakternya mereka sendiri yang lebih baik. Ya, mendapatkan karakter yang lebih baik. Jadi ini memang tugasnya kita guru. Guru ini sangat berat. Kita sangat berat, Pak Sulaiman. Ya, selalu saya katakan, ya, itulah kesalahan kita karena memang pertama kita tidak memahami keinginannya mereka. Ya, kita tidak tahu apa keinginan anak-anak kita. Di antara 300 lebih ini yang sangat sulit karena keinginannya mereka berbeda-beda. Dan otomatis ketika berbeda-beda keinginannya mereka, sikapnya mereka, kebutuhannya mereka beda-beda, berarti restitusi atau perlakuan kita ke mereka pun pasti harusnya berbeda juga. Ya, harusnya berbeda juga. Nah, ciri-ciri restitusi adalah 1, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau selama ini kita memaksa,
ya, mungkin ada pemaksaan ketika kita melakukan, ketika anak-anak bersalah, kita ada pemaksaan di dalam untuk harus kembali ke aturan, ya, kita ada selalu memaksa mereka. Terus yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, ini yang tadi saya katakan bahwa restitusi itu, bahwa di sini kita harus memahami kebutuhan mereka apa, kebutuhan dasarnya mereka di mana, yang lima ini. Apakah mereka butuh cinta, karena memang ya cinta dan kasih sayang. Tentara juga biasanya siswa yang butuh cinta dan kasih, dia akan selalu mencari perhatian kita. Mungkin mengganggu temannya, baru biar kalau saya ganggu temanku ini, saya akan ditegur. Di saat dia ditegur, maka saya diperhatikan. Ya, jadi memang mungkin tidak apa-apa ya kita menegur siswa di saat mereka mengganggu temannya, karena dia memang butuh. Itu biasanya ciri-cirinya kalau cinta dan kasih sayang. Ya. Ketika kita masuk di dalamnya selalu memperhatikan dia, akhirnya dia tidak mengganggu. Kenapa? Karena sudah diperhatikan, jadi dia tidak mengganggu lagi temannya. Ya. Terus selanjutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebentar kita berbincang yang mungkin kebetulan ada kepala sekolah biasanya lebih paham dengan siswa dan bisa juga membantu saya di sini, ya. Jadi ini ya, langkah-langkah restitusi, yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas, ya. Kita akan menstabilkan identitas, terus memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada siswa bermasalah, kita tidak langsung kenapa seperti ini, atau langsung dipukul atau apa, tidak bisa. Tetapi kita buat namanya menstabilkan identitas. Salah satu katanya adalah kita membuat dia dulu tenang. Dari ketenangannya itu kita pun seperti itu agak tenang. Setelah itu barulah kita masuk kenapa ada tindakan seperti ini, ya. Kenapa dia berbuat seperti ini? Setelah itu barulah kita menurut keyakinan yang kita, ini bagus atau tidak? Menurut kamu ini bagus atau tidak tindakannya? Ketika dia mengatakan tidak bagus, berarti ya yang bagusnya bagaimana? Ya, itu ya yang dinanyakan keyakinan seperti itu, sehingga dari kalimat itu maka siswa akan menemukan sendiri, oh saya harus seperti ini Bapak Ibu. Saya kira itu adalah materi saya, materi yang saya ingin paparkan kepada teman-teman, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya, kalau ya seperti itu. Atau sharing pengalaman dengan saya untuk membantu juga saya dalam program guru penggerak ini, ya. Karena apa? Saya lihat dari program guru penggerak ini memang ada kalimat yang pertama itu bahwa guru itu menghamba pada murid, ya. Itu kalimatnya Pak Ki Hajar Dewantara, dan kata menghamba inilah yang sangat berat. Itu adalah sangat berat dari kita guru, dan dari situ saya menyadari, nanti di guru penggerak betul-betul saya menyadari bahwa ternyata guru itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bayangkan Bapak Ibu guru, kata menghamba ini, kita kan hanya menghamba kepada Tuhan, ya. Menghamba ini sebenarnya bukan apa, tetapi segala pikiran kita, segala kekuatan yang kita miliki, segala hidup kita ketika kita ada menjadi guru, maka kita akan curahkan untuk kepentingan anak-anak didik kita, untuk masa depan mereka. Memang ternyata apapun yang kita lakukan itu untuk siswa, bukan untuk kita, tetapi untuk siswa. Ya. Jadi tujuan utamanya ketika kita berbuat di sekolah itu adalah untuk siswa. Itu yang selalu kita pikirkan. Bagaimana caranya supaya mereka bisa bagus, membentuk karakter yang betul-betul kuat, ya, karakter yang kuat yang bisa dipakai di masyarakat kelak. Begitu.
masukkan. Nah, Iya, itu kita sering memang langsung ketika siswa buat pelanggaran, kata-katanya yang tidak sering sampaikan terkadang tanpa kita sadari, kamu salah, kata-kata salah. Iya. Itu tadi yang sering kita tanpa kita sadari, langsung kita judge dia, apunis, dia bilang kamu salah. Rasanya mungkin ada kata-kata pengganti yang bisa kita sampaikan, tidak langsung kata itu tadi. Kemudian kata konsekuensi, saya sependapat tadi yang bilang kata konsekuensi. Ini sebisa mungkin kita hindari kata sanksi. Saya berikan ketika kamu ini bikin begini, saya akan kasih kamu sanksi. Padahal sebenarnya bukan sanksi kita sampaikan, tapi konsekuensinya seperti ini. Ketika anakku berbuat seperti ini, maka konsekuensinya begini. Iya. Ini apa lagi ini? Jadi ini materi yang cukup bagus. Sebenarnya sudah itu dari awal. Ya, perlu memang dulu kita harus baca ini. Apalagi ada istilah segitiga restitusi ini menarik orang. Segitiga restitusi ini maksudnya tadi saya belum 3 sisi segitiga restitusi. Sisi pertama, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ketika siswa berbuat salah, yaitu tadi tidak bisa langsung kita karena ini salah, tetapi kita mencari, kita tidak boleh langsung emosi. Nah, ini yang saya pelajari Pak, Bapak Ibu sekarang. Kenapa? Karena ketika ada siswa bersalah, saya juga langsung pengendalian diri. Ya, pengendalian diri juga dulu dari kita ini dulu, ya penting. Ya, jadi kita harus mencari. Tidak bisa juga kita mengorek, ya di sini pada yang salah itu tidak bisa juga kita mengorek-orek kesalahannya mereka, apalagi mengaitkan kesalahan yang sekarang dengan kesalahan yang dulu. Iya, jadi diusahakan itu, ya diusahakan di sini ketika siswa berbuat salah, biarkanlah mereka sendiri yang mencari, yang menemukan kesalahannya, mengetahui oh saya salahnya di sini. Saya salahnya di sini, dan dari kesalahannya itu ketika dia sudah mengetahui apa kesalahannya, maka kita menanyakan keyakinan. Kalau misalnya kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Kemarin kita sudah sepakat bagaimana ya di keyakinan kelas kita. Iya, jadi gimana kayak itu terkait dengan apa namanya, terkadang kita berikan tugas ya. Iya. Terus dia tahu, anak tahu sebenarnya bilang saya salahnya ini karena saya tidak berikan tugas, dia tahu salahnya, saya tidak berikan tugas. Ya. Dia tahu bilang saya tidak kerja ini juga seperti katakanlah ini kita sering gitu ya. Itu saya tidak keren saya tugas. Nah, kemudian anak dimintai, jadi apa kalau itu apa maunya nak? Kamu maunya apa? Kan tidak bisa kerja ini. Sampai sekarang disuruh kerja tapi tidak bisa. Jadi apa maunya nak? Saya sering dengar begitu apa? Jadi apa mau tak? Terus anak-anak ini terkadang tidak tahu memilih apa. Dia tidak tahu memilih apa mau. Anak-anak ini sekarang menunggu tetap di sebuah apa yang kita mau berikan yang lain, pilihan apa lagi yang kita tetap menunggu gurunya mau apa. Padahal kalau saya itu maksudnya itu anak-anak ditanya kayak begitu, nak sampaikan bahwa saya mau begini. Iya. Ada ketakutan anak ini. Ada ketakutan. Ada dia takut bahwa masih takut apa nama istilahnya di bahwa saya begini saja, saya maunya saya begini, saya pribadi. Dan kita juga harus siap bahwa ketika siswa memilih ini, ya itu yang mampu dia lakukan, itu yang kita berikan jalan, silakan jalan, karena dia sudah memilih bahwa saya maunya begini, tampaknya begini. Ya. Nah ini yang kita bisa ngobrol di sini, katanya kita ini bincang-bincang. Kenapa ini anak ketika ditanya saya Bu Yusma, misalkan, kenapa dia tidak langsung memilih bahwa saya maunya begini Bu Yusma? Tetap dia bilang, apa maunya lo pas kita tahu Yusma? Dia kembalikan kita tahu. Kenapa dia cuma seandainya saya di posisi saya begini sama Bu Yusma? Dia ada rasa takut juga. Dia tetap menunggu di Bu Yusma bahwa kita yang tentukan Bu. Apa mau tak? Kalau di materi ini Bu, bukan lagi kita yang menentukan, kita hanya mengarahkan, kita arahkan, tuntun mereka untuk menemukan karena. Nah inilah kelemahannya kita di sini anak-anak, karena itu tadi kembali sebenarnya di awal karena kita sudah terbiasa
memberikan sanksi ya. Akhirnya mereka takut untuk mengeluarkan apa yang mereka inginkan. Ya. Makanya itu saya itu bukan juga mungkin masih salah juga. Iya. Bisa ini juga ada juga sisa ini yang biasa juga salahnya di kelasnya. Kan saya biasa sampaikan bahwa silakan berbuat sesuai apa potensi yang diberikan, apa yang kau mau, apa yang paling kau sukai. Ini sudah ada ini sisa ini yang biasa saja di kelasnya. Nah, berarti apa yang paling kau senangi, yang sifatnya positif, tidak potensi yang diberikan, tapi dia itu tidak tahu anak-anaknya seperti apa yang disampaikan siswa. Benar. Seperti saya kasih gambaran, kau senang matematika, berarti itu potensi ada pada dirimu, kembangkan itu. Nah, kembangkan itu, berarti itu kan itu potensi, bukan manusia yang berikan. Kita diberikan oleh Allah itu sebelum kita lahir, berikan itu potensi. Dan kita kalian sudah bisa merasakan bahwa saya senang belajar kimia, biologi, terpenjas dan seterusnya. Kembangkan itu, saya biasa berikan keleluasan begitu. Kembangkan itu, biar bukan hanya pelajaran apa yang kau senangi di luar yang sifatnya positif. Kembangkan itu. Jadi kemudian itu tadi apa tuh? Itu memang di olahraga kan nggak berulang-ulang juga itu. Ada namanya restitusi jantung. Bagaimana memperbaiki jantung kita? Kan itu yang melakukan latihan olahraga. Sama itu memang mencari solusi. Itu betul itu. Kalau di olahraga memang itu memperbaiki bagaimana supaya jantung kita itu bisa bagus memompa darah. Itu memang ya, artinya itu memperbaiki. Kadang juga anak-anak berikan atau ditanya apa kita punya mau, diam. Tidak bilang A, tidak bilang B, tidak ada. Jadi kita juga bingung. Kemudian kalau saya ini masalah diberikan kemauan dong. Dia kemauannya itu senangnya dia merokok umpama adalah karena mungkin karena gurunya juga merokok tapi umpama di sekolah lain gurunya itu tidak merokok. Nah, kalau kita mau turuti itu bilang kita turuti apa keinginan mereka, bagaimana kira-kira solusinya itu yang kalau memang keinginannya seperti itu. Jadi itu mungkin sekedar gambaran yang biasa saya lakukan, saya sampaikan kepada anak-anak. Mengenai nilai-nilai juga sudah berulang-ulang yang kita sampaikan. Artinya silakan diamalkan. Karena kita melihat artinya bagaimana karakter kalian bukan hanya di sekolah, bukan di masyarakat itu yang paling penting juga ini mengenai karakter. Tapi itu yang sering juga saya dengar di masyarakat kalau ada pesta-pesta bilang apa itu dianukan siswa, sampaikan. Jadi sampaikan mengenai ada istiadat, norma-norma kesusilaan, mengenai sopan santun. Biasa sampaikan sama siswa. Santun dan santun dan sopan itu beda. Santun itu adalah bagaimana bertutur kata. Kemudian sopan bagaimana berbudi Anda. Itu jadi bisa harus dibedakan itu santun dengan sopan. Nah itu. Cuma kadang saya lihat memang anak-anak saya perhatikan seperti apa yang disampaikan masyarakat. Tidak ada minta-mintanya memang. Padahal kita berusaha-usaha dulu juga sampaikan. Kemudian sekarang ini selalu kita saja yang ditekan, penekanannya sama kita. Tidak ada penekanan juga sama siswa. Bahwa kalau siswa sudah seperti ini kita lakukan ini, tidak ada penekanannya, tidak ada semacam sanksi lah. Selalunya kita tidak ada peluang yang diberikan sama kita, sama guru. Nah, seperti juga pernah juga saya ikuti itu di Sulawesi Tenggara, selalunya memang kita guru tidak ada benarnya. Makanya dulu itu bertentangan juga dulu itu waktu di LPMP. Biar berbuat bagaimana salahnya itu sisa guru yang tetap salah.
Padahal kayak hari itu seperti kita sampaikan bahwa kayaknya itu siswa, itu anak lahir langsung diterapkan ke sekolah. Ke sekolah seolah guru semua yang punya yang tanggung kesalahan. Ini yang saya juga kurang-kurang sebenarnya pendapat. Karena selalunya kita yang selalu memikul semua beban kesalahan. Ya mungkin itu. Di mana kira-kira itu? Ya, terima kasih Pak Sulaiman ya saya kira Pak Sulaiman salah satu guru senior yang dengan pengalaman yang sangat banyak, makanya di sini tadi saya katakan kita berbagi praktik baiknya Pak Sulaiman dengan saya, dengan Bapak Ibu guru. Ya, kalau yang lain kan masalah ini begini Pak, makanya ini kita sebagai guru betul ya, kita sangat berat. Di sini ada tadi saya katakan menghamba pada murid, menghamba pada anak. Nah ini kata menghamba ini sangat-sangat berat, di mana memang betul-betul segala sesuatunya itu yang dilakukan adalah untuk kepentingannya siswa. Jadi memang kita dituntut di sini untuk berbuat dan berbuat, belajar dan belajar itu untuk siswa, semua untuk siswa. Bagaimana caranya untuk bisa mereka berkarakter, ya, memiliki karakter yang baik. Dan misalnya kita membuat keyakinan kelas, mungkin Pak Sulaiman tadi mengarahkan kita membuat keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Nah, pas ada siswa yang menginginkan mereka boleh merokok, nah disinilah tugasnya kita sebagai guru. Kira-kira rokok ini bagus apa tidak menurut kalian? Apa keuntungannya di saat kamu merokok di sekolah? Kita harus bertanya itu dulu ke mereka, menurut kamu apa tidak? Dari segi yang manapun, dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, ya kita arahkan seperti itu. Apa keuntungannya ketika kamu mengambil, saya boleh merokok di sekolah? Jadi kita kembalikan, dan memang agak susah ya, seperti kalau misalnya Pak Sulaiman merokok, kok kenapa merokok di sekolah? Ya saya secara ekonomi sudah mapan. Ya misalnya dari ekonomi kan, saya secara ekonomi sudah mapan. Ya saya tidak memberatkan siapapun. Baru yang kedua ya saya, ya tidak apa-apa lah kita mengatakan, ya saya kan sudah tua juga. Kamu masa depanmu masih panjang sekali. Kalau sakit sekarang, ya. Biasa sampaikan bahwa kita itu merokok, dampak negatifnya pertama itu sampai saluran pernapasan. Mungkin saya sampaikan mungkin kenapa itu merokok Pak? Karena sudah kecanduan. Makanya saya sampaikan mereka, anakku yang tidak mumpung tidak kecanduan, hindari. Kemudian saya kasih tahu itu hitungannya. Bayangkan harga sekian satu bungkusnya. Seperti saya dalam satu hari 3 kali itu, dia kaget juga. Kemudian itu dampak negatifnya menambah lendir di tenggorokan. Saya langsung sampaikan lagi depannya bahwa kenapa kalian tidak mau berhenti Pak? Itu karena susah untuk dihentikan. Mumpung kalian tidak kecanduan, mendingan beli yang lain. Saya tadi sampaikan begitu. Dan saya yakin di antara semua siswa ini yang selalu disampaikan, yang penting selalu disampaikan seperti itu, saya yakin ada mungkin 1-2 orang yang berubah. Kalau kita mau semuanya langsung berubah memang belum bisa, tetapi kalau sudah ada perubahan satu orang saja yang berubah, itu sudah sesuatu yang baik untuk mereka. Ya. Sedikit juga saya juga ikan dengan merokok. Seperti Paula di sana tuh merokok. Ya memang ini ingin sekali menyampaikan Toto sebagai rekan guru tuh. Memang di sini bukan bahwa saya ini saya sebenarnya ingin memberikan satu penyampaian ya yang saya anggap bahwa mungkin kita selaku pendidik, khususnya laki-laki yang merokok, ada baiknya memang itu. Kenapa ada area smoke ya, memang kita tidak perlu tidak sesuai. Memang kita sebenarnya harus posisikan kita bahwa kita merokok. Jangan sekali-kali soalnya kita merokok, meskipun mereka tahu bahwa kita merokok. Itu sebenarnya harus kita di sini Pak Sulaiman. Jadi kita memang menjaga sekali supaya siswa tak melihat kita merokok. Itu kalau saya pribadi saya kasih pandangan. Artinya satu apa? Cari satu ruangan yang betul-betul jangan siswa lihat kita merokok.
Karena ini yang meskipun apa toh artinya dipandang mereka meskipun apa mungkin kesan seperti tadi bahwa mau tahu tuh nak bahwa merokok itu begini, enggak ada juga enggak masuk di pikiran karena itu jadi satu saja sikap baik kita di sini yang Teladan nih. harapkan bahwa Harus menjadi teladan. cari nyari area-area yang tidak dan dia kisi semua itu saya minta kalau saya kasih Iya. Dan satu memang tadi kita di sini saya pribadi itu teladan. Ya. Kita ini guru betul-betul harus bisa menjadi teladan untuk mereka, teladan dari kedisiplinan. Ya. Kenapa siswa kita seperti ini? Karena dari kita sendiri. Sampai kemarin saya tergelitik dan betul-betul tertantang itu keyakinan kelasnya kelas 12 NIA 2. Sampai mereka menulis guru tidak boleh terlambat masuk kelas. Iya. Itu adalah teguran secara halus dari mereka untuk saya, karena memang saya sering terlambat masuk kelas. Iya. Dan saya tidak sampai mereka mengatakan, iya, sampai mereka ibu, saya minta tidak apa-apa tulis saja seperti itu karena berartinya kamu mengharapkan saya masuk tepat waktu setiap belajar ya, dan berartinya memang saya ada kesalahan di situ dan terima kasih karena saya karena sudah diingatkan secara tidak langsung, kalian mengingatkan saya. Dan artinya apa juga, artinya anak-anak ini betul-betul mengharapkan kita untuk tepat waktu mungkin berada di tengah-tengah mereka ya, karena selama ini kan kita menuntut mereka tepat waktu ya, tetapi dari gurunya sendiri tidak ada, akhirnya ada siswa yang menuliskan seperti itu. Dan saya kira kita sebagai guru ya kita terima karena mereka tidak akan mungkin menulis kalau tidak pernah melihat atau merasakan hal yang seperti itu. Iya. bulan satu lagi tadi apa ya kita emang itu saya tadi sudah sampaikan saya benar bahwa memang itu buku itu sangat berat sekali tugasnya. Saat tadi kondisi bahwa kita ini guru apa-apa selalu disalahkan, semua kembali ke kita memang harus terima itu Pak Sulaiman bahwa iya betul kita harus artinya masukan kita bahwa kita harus terima itu karena kita ini memang role model yang memang segala-galanya dikembalikan ke kita. Memang harus siap dengan itu semuanya, harus siap. Artinya ya berbesar hati bahwa memang iya mungkin memang saya salah guru memang saatnya itu intinya kita harus terima tadi kata-kata itu bahwa mulai harus berusaha terima dan kita memperbaikinya pelan-pelan bahwa di sini kesalahan saya. Maka itu seperti yang kalau sering kita selalu kita semuanya betul kayak itu siswa kayak dia itu semenjak lahir diterapkan ke sekolah. Seharusnya guru yang pertama itu memberikan pendidikan sehingga kita selalu yang dibebankan semua. Padahal pendidikan pertama kan di rumahnya. Nah, kenapa selalu kita yang selalu juga ditekankan itu penekanannya sama guru? Padahal itu anak tidak langsung diterapkan ke sekolah ke guru pada saat lahir. Pertama itu di dapur pendidikannya itu anak itu saat di rumahnya di dapur. Kenapa di dapur? Karena di situ pertama pertama cari makan, sendok, mandi di dapur. Tapi seolah-olah semua guru yang memikul beban. Makanya biasa kita bertentangan itu pada pelatihan. Pernah dulu bertentangan begitu bilang, kayaknya itu siswa sekarang sudah tumbuh dewasa remaja, langsung diterapkan ke guru pada saya lahir. Seolah itu lepas tangan orang tuanya. Biasa kita sampaikan di pelatihan, di LPMP di waktu saya masih sama. Karena memang guru juga deh. Biar bagaimana siswa yang salah, kita yang disalahkan. Tidak ada benarnya guru. Kapan benarnya? Kamu benarnya? Betul itu pasangan. Ini keluhan kita dan mungkin memang selalu kita sampaikan, banyak sekali yang sering menyampaikan ini ketika ada pelatihan. Tidak begini saja, itu yang di atas, enak saja mengeluarkan Tuhan. Karena itulah belajar dari situ, belajar dari unek-uneknya mungkin Bapak Ibu guru ini akhirnya ya kalau di program guru penggerak ini mulai dari TK, guru TK, SD, SMP, SMA
bebas mendaftar di sini, ya bebas masuk di sini, apakah ASN atau non ASN, ya yang penting sudah masuk di SIM PKB-nya. Nah, melihat dari sini, mungkin kenapa mulai dari TK disamakan, karena memang pendidikan awalnya kan kita mau bentuk karakter anak-anak ini mulai dari kecil. Kita mau membentuk anak-anak ini mulai dari kecil, dan sebenarnya ini kenapa dikatakan lagi role modelnya kita adalah guru, karena memang sebenarnya guru baru juga nanti setelah Pak Sulaiman menyampaikan baru terlintas di pikiran saya betul-betul kesalahannya guru. Kenapa tidak di saat kita seperti ini anak-anak SMA kita bentuk karakternya, memang mereka sekarang kita harus arahkan mereka berkarakter baik, sehingga kelak ketika mereka mempunyai anak, dia sudah menyadari dirinya, oh saya harus membentuk anak saya. Pendidikan awal itu ada di dapur. Nah, pemahaman orang tua kita yang dulu banyak yang tidak memahami itu, bahwa pendidikan awal anak itu adalah di dapur, di rumah. Kita yang bertanggung jawab untuk masa depannya mereka. Kurang sekali orang tua yang memahami itu. Nah, anak-anak kita yang berada di SMA ini ujung-ujungnya akan menjadi orang tua. Jadi kita bentuk karakternya sekarang. Ya kalau sekarang kita mendapatkan siswa yang berkarakter tidak baik, semoga teman-teman kita berikutnya, rekan-rekan kita berikutnya ya, atau anak-anak kita yang menjadi guru berikutnya akan mendapatkan karakter yang lebih baik. Itu karena campur tangan atau didikan kita dari sekarang. Jadi tidak apa-apalah kita saling menyalahkan, yang penting kita mau berbuat baik ke depannya. Itu mungkin. Jadi intinya Bapak Ibu, karena saya juga baru belajar di sini, dan terus terang kalaupun ada nanti guru penggerak untuk Kabupaten Sinjai, karena angkatan 6 ini tidak ada, semoga ada di angkatan 7. Saya sangat berharap ada yang masuk. Kenapa? Karena ternyata materinya materi umum tetapi menyentuh betul-betul ke siswa, ya. Apa yang harus kita lakukan ke siswa betul-betul ada di sini. Yang materinya ada semua di sini ada. Ya, jadi saya harapnya ada nanti yang ikut di angkatan berikutnya kalau ada jatahnya Kabupaten Sinjai. Ya, jangan lihat lamanya ya. Tidak bisa. Bisa Pak. Tidak bisa, karena situ umur kalian sekian. Nah, saya sudah lewat. Ya. Tidak, bukan yang smart itu Sulaiman yang smart. Yang smart andalan itu. Tahu saya kalau yang Pak Sulaiman tadi saya masuk jadi guru penggerak, tapi jadi penggerak di sekolah. Penggerak di sekolah. Penggerak di sekolah. Salah satu yang perkataannya situ umur. Ya kalau Pak Sulaiman tidak bisa, setidaknya membantu saya untuk bisa menjadi penggerak ya, dan memberikan dorongan untuk saya supaya bisa menjadi penggerak di sekolah ini. Ya, Kita harus buktikan sekarang bahwa guru tidak selalu salah. ya, Buktikan sekarang ya. kita ada. Ya, kita membuktikan bahwa ya guru tidak selamanya salah, dan ya itulah kita harus belajar, mau ya, pertama dulu mau, dan kita usahakan mulai dari sekarang ya, kita menjadi teladan lah, usahakan supaya kita bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita. Nah, di guru penggerak ini khusus di Kabupaten Sinjai sebenarnya kami sudah sepakat, terutama kata ada tadi tabe. Nah, itu semuanya sudah bisa kita biasakan, pembiasaan itu yang harus kita mulai dari sekarang ke anak-anak kita, untuk mulai dari mengatakan tabe dan meminta tolong pun sama anak-anak, tidak apa-apa kita menggunakan bahasa Bugis, kata tabe boleh ya. Baiklah teman-teman, itulah materi saya pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, saran untuk saya yang tentunya akan baik untuk anak-anak kita ke depannya. Sama juga dengan ini yang saya sampaikan ke teman-teman tuh, bahwa dengan adanya kenapa itu pengurangan ini itu saya konsekuensi, bukan saya bilang sanksi, bukan konsekuensi yang harus kita mudah-mudahan dengan itu. Ya, artinya kita datang tepat waktu bukan karena menghindari tadi itu ya, tapi memang dari hati kita ini ingin bahwa kita harus datang tepat waktu. Kita memang artinya lahir dari dalam secara artinya jelas kita Kalau itu nggak bilang karena saya nggak bisa dipikir. Saya sendiri biasa dong.
saya ini minta maaf terlambat pasal korupsi waktu lagi. Kemudian ini gajiku yang lebihnya ini jamin ini saya sampaikan aja. Tidak halal ini. Makanya saya minta maaf. Bukan saya berkata enggak, yang saya sampaikan. Saya terlambat masuk kelas. Saya sampaikan begitu anak. Saya lebih dua minta maafnya enggak terlambat memang. Karena saya korupsi waktu lagi. Kemudian mungkin yang lebihnya ini kalau dibayarkan dari saya enggak terlalu halal ini. Saya begitu. Ini yang perlu juga kita contoh di masyarakat ya. Ya, salah satu sikap yang perlu kita contoh bukan contoh terlambatnya Bapak Dan Ibu. bisa saya pungkiri itu. Contoh dari kalimat minta maafnya itu ketika beliau terlambat, saya kira itu juga perlu kita selalu sampaikan ke Bisa saya anak-anak pungkiri ketika karena kita tidak bisa terlambat. dimarahi kalau tidak tulis. Memang. Ya sendiri. Jadi masalahnya nanti kalau keseringan atau keseleman, Iya. saya minta maaf lagi, nak saya terlambat. Artinya juga dia ketika terlambat, Pak saya juga minta maaf karena terlambat. Kembalikan. Artinya ini yang karena kalau keseringan ini yang baik juga karena sebenarnya dia tidak menjadi mempan gitu. Iya, tidak menjadi mempan kata maafnya. Jadi makanya perlu diminimalin betul-betul berupaya kita ini tidak. Makanya ini Bu, saya betul-betul tertarik ini di antara materinya ini saya tertarik sekali di keyakinan keras. Mungkin selama ini kita selalu membuat perjanjian, tetapi perjanjian itu hanya di awal, ya di awal pembelajaran. Nah ini keyakinan kelas bisa mungkin kalau tidak bisa setiap pembelajaran kita ingatkan anak-anak, ya setidaknya masuk bab baru kita ingatkan kembali. Ada keyakinan kelas kita ini, apakah kita mau ubah? Ya, keyakinan kelas ini bisa diubah. Siapa tahu dalam berjalannya 1 minggu, 2 minggu pembelajaran ada sesuatu yang mereka ingin perbaiki. Nah, itu maka kita bertanya kembali bagaimana dengan keyakinan kelas kita, apakah kita mau ubah? Dari keyakinan kelas ini kita guru pun akan otomatis akan berubah. Kita pun akan berubah. Ya, kenapa? Karena kita ini buatkan secara bersama-sama dengan anak-anak, ya. Dan kita juga pandu anak-anak untuk membuat keyakinan kelas yang bisa betul-betul menguntungkan mereka. Nah, itu tadi saya katakan salah satu mungkin yang menurut mereka menguntungkan adalah saya harus datang tepat waktu. Makanya mereka menulis seperti itu. Jadi mulai dari sekarang ya kita belajarlah merubah diri. Karena mustahil anak-anak kita bisa merubah kalau kita sendiri tidak berubah, dan intinya paling inti juga kalau bisa kita menjadi teladan yang baik bagi mereka. Ya Bapak Ibu guru pasti paham bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi teladan untuk mereka, karena saya kira Bapak dan Ibu guru lebih paham yang mana bagus dan yang mana tidak. Ketika kita memahami itu maka anak-anak lebih mudah kita tuntun mereka untuk menjadi sesuatu yang berkarakter baik, sehingga kelak tidak ada lagi siswa yang kita hadapi yang tidak memahami arti pentingnya belajar, ya. Karena dari tangan-tangan Bapak Ibu guru ini akan kelak tadi saya katakan kita akan melahirkan anak-anak yang berkarakter Pancasila. Ya. Dan semoga dari sini juga nanti ketika ada pembahasan visi misi Ibu Erna ya karena ujung-ujungnya visi misi kita nanti akan masuk ke karakter profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu yang sering membuat kalimat indah kalimat indah saya katakan begitu karena saya pribadi tidak bisa merangkai kata-kata untuk membuat visi. Ya siapa tahu ada Bapak Ibu yang cerdas sekali membuat itu, yang ringkas, simpel, itu bisa kita jadikan visi misi. Jadi pada kesempatan ini saya minta saran supaya meminta kesempatan pikiran juga Bapak Ibu mulai dari sekarang merancang visinya, judul visinya mungkin sekolah kita ya insya Allah akan kita rapatkan entahlah kapan kesiapannya Ibu Kepala Sekolah, kita akan rapatkan ke depan, kita akan merubah buasnya paling pintar itu menyusun visi. Biasanya jadi mulai sekarang berpikir visi apa yang bagus untuk sekolah kita yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kita akan mengubah visi, bukan lagi yang ini. Oke. Iya, nanti Bu Erna menentukan kapan kita rapat. Iya paling baik. Jadi kita pikir habis sekarang. Jangan beliau. Iya, sekali lagi terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu guru. Doakan saya semoga saya sehat.
sehat dan bisa menyelesaikan pendidikan ini. Ya, menyelesaikan pendidikan ini dan selamat. Selamat untuk saya dan insya Allah saya akan tularkan kepada teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.